Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, calon peserta wawancara untuk jabatan fungsional PKPP, banyak yang menghubungi kami terkait dengan bagaimana membuat paparan. Ya, sebenarnya paparannya simpel-simpel aja, dan di poin 2 di surat kami itu sudah cukup jelas ya. Saya kira untuk urutannya kan juga tidak terlalu banyak, tetapi mungkin teman-teman masih butuh eh, kepastian gitu ya, seperti apa gitu. Dan sebenarnya untuk paparan juga tidak mengikat ya, tidak mengikat. Cuman kami ingin berikan guidance saja di dalam nanti teman-teman menyusun paparannya. Paparan dalam bentuk presentasi nanti bisa dengan PowerPoint atau presentasi online menggunakan Canva, ya. Jadi jangan presentasi menggunakan Word ya atau Excel gitu. Nah, itu di dalam nanti penjelasannya bolehlah itu digunakan ya, tetapi nanti menggunakannya PowerPoint. Nah, di surat kami ya, ini ada judul gitu ya, diberikan judul, kemudian judulnya itu terkait dengan portofolionya saja. Misalnya teman-teman punya pengalaman atau kemarin mengajukan tentang pelatihan potensi misalkan gitu ya. Pelatihan potensi SAR di kabupaten atau kota atau provinsi begitu, itu bisa dijadikan judul ya sebagai portofolio misalkan gitu ya, sebagai portofolio wawancara in passing JFPKPP gitu. Atau judulnya saja tadi juga boleh ya. Tidak terlalu mengikat teman-teman ya. Jadi jangan takut salah gitu ya. Jadi kreativitas teman-teman aja ya. Judul itu ya judul yang berkaitan dengan portofolionya ya. Jangan judul yang tidak berkaitan gitu ya. Misalnya judulnya misalnya tentang siaga tetapi isinya mungkin tentang pelatihan gitu ya. Tentang portofolio saja yang kemarin sudah disampaikan ke kami. Kemudian slide kedua itu teman-teman bisa memberi diisi dengan profil ya, profil PNS, profil kalian gitu ya, profil Bapak Ibu semua. Misalnya nama gitu kan, di situ sudah jelas tuh ya, nama, NIP, pangkat ya, kemudian jabatannya apa saat ini, kemudian di unit kerja mana, gitu. Tinggal bikin bikin slide saja ya. Kemudian di situ yang ketiga adalah portofolionya ya. Jadi pengalamannya misalnya di pelatihan potensi SAR di Kabupaten Minahasa misalkan gitu ya, Minahasa Utara, atau di Palembang misalnya. Ya, pengalamannya waktu itu apa gitu ya. Nah, tapi sebelum itu itu ada dasar hukum ya. Dasar hukum itu maksudnya begini. Misalnya teman-teman melaksanakan pelatihan potensi, kan dasar hukumnya pertama tuh undang-undang ya. Nah, itu disampaikan aja ya, undang-undang. Turunannya apa? PP ya, tentang potensi, pelatihan potensi. Kemudian ada perban-perban ya, atau mungkin ada pedoman-pedoman berbentuk perka. Atau mungkin punya SOP-SOP. Nah, itu yang disebut dengan dasar hukum ya. Udah, habis itu pengalamannya apa saja di situ sampaikan, penutup. Udah begitu ya. Nanti paparan cukup 15 menit ya, paparan cukup 15 menit. Kemudian di situ nanti ada tanya jawab sekitar 5 menit ya. Jadi masing-masing nanti untuk yang paparan adalah maksimal 15 menit, ada tanya jawab dan lain sebagainya dengan pewawancara 5 menit. Jadi totalnya adalah 20 menit ya. Nah, di sini saya akan berikan salah satu contoh ya, teman-teman. Terkait dengan contoh aja ya, ini contoh saja. Misalnya nih, ini pelatihan potensi di kantor SAR Palu ya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada profil PNS-nya ya. Ada profil PNS-nya ya, ada nama nih, pangkat, golongan, jabatan ya, unit kerjanya apa. Nah, ini kebetulan dia misalkan apa nih jabatannya, penata kelola keuangan dan SHI misalkan. Oh ya, apa punya pengalaman di bidang penata kelolaan ya. Kita lihat yang dia tawarkan kan apa ini, tentang pelatihan potensi ya tadi ya di judul.
ya di judulnya tadi ya, pelatihan potensi SAR. Lalu di sini ada dasar hukumnya nih. Ini udah mulai portofolio. Dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Ada PP 21 ya tentang pembinaan potensi. Ya, kemudian ada perbannya juga. Nah, ini teman-teman dasar hukum itu kayak gini aja ya. Jadi ini yang mendasari pelaksanaan suatu kegiatan terhadap portofolio yang ditawarkan ya, yang ditawarkan. Misalkan tentang operasi, ya cari ya PP tentang operasi. Yang berkaitan dengan latihan ya, cari perban yang berkaitan dengan latihan gitu. Tentang apalagi tentang siaga misalnya ya, carilah PP tentang siaga juga. Ya, jadi simple aja ya. Nah, ini adalah pengalaman ya, pengalaman di bidang penata kelolaan. Jadi kegiatan yang pernah dilaksanakan apa sih? Oh, saya pernah nih Pak ya terlibat di dalam pelatihan teknis ya pertolongan di atas permukaan air bagi potensi pencarian pertolongan di Kota Palu. Kapan? April 2021 ya. Tinggal nanti di sini ya ini normatif ya, normatif ya apa namanya? Apa sih pelatihan? Boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Apa sih itu pelatihan? Gitu ya. Kemudian di dalam pelatihan itu metodenya seperti apa sih? Ya, ini dijelaskan juga ya, supaya pewawancara itu yakin bahwa Anda adalah pegawai yang memiliki pengalaman, ya, pegawai yang memiliki pengalaman di bidang penata kelolaan, walaupun tadi jabatannya misalnya apa namanya tadi, pengelola kegiatan dan anggaran ya dan SAI. Tapi pada prinsipnya saya ini bisa kok Pak kerja sebagai PKPP, saya bisa, ya. Ini dijelaskan. Nah, di dalam tahap perencanaan misalnya ya dijelaskan ya bahwa kita tuh rapat untuk membentuk panitia. Kemudian ya, menyusun RGB dan lain sebagainya ya. Nah, ini teknis pelaksanaan pelatihannya ini juga bagus ya dijelaskan ya bahwa kita menunjukkan bahwa kita tuh ngerti tentang pelatihan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya cuman oh saya pernah ikut ini sprintnya udah gitu ya tapi nggak ngerti apa esensi dan substansi dari pekerjaan itu ya maka perlu diawali dengan dasar hukumnya tadi teman-teman ya di dasar hukum di sini tadi kan ada perban misalnya di perban itu apa namanya urut-urutan kerjanya kan ada ya nah itu disampaikan aja ya didukung dengan foto-foto seperti itu ya. Nah, ini dokumentasinya misalnya ya, ini pernah terlibat kita di sini gitu. Kemudian ini sprintnya misalnya, saya pernah terlibat di sini. Ya, seperti itu. Penutup ya udah penutup terima kasih aja ya. Mau dibikin penutup itu misalnya ada kata-kata mutiara gitu ya, boleh-boleh saja lah ya gitu. Penutup ya penutup aja ya. Kemudian misalnya nih saya berikan juga contoh yang lain yang ini untuk latihan sih ya. Ini latihan nanti misalnya gini. Judul gitu ya, presentasi portofolio latihan pencarian dan pertolongan ya, seperti ini ya. Kemudian slide kedua, misalkan di sini ada profil PNS-nya ya, di sini nama, NIP ya, pangkat, jabatan, unit kerja gitu ya. Nah, kemudian di situ selanjutnya apa nih? Terkait dengan dasar hukum misalnya ya. Bisa juga sih seperti ini juga boleh ya dasar tapi ini dasar hukum pelaksanaannya ya pelaksanaan hukum tapi nanti boleh diperbaiki dengan dasar hukum apa namanya portofolionya itu ya portofolionya tentang latihan cari dasar hukum tentang latihan seperti itu ya misalkan di sini untuk pelatihan ya untuk pelaksanaan latihan ya ini dasar hukumnya ini nih ya ini tentang tupoksi ya, tupoksi Kansar. Bentar. Nah, latihan menggunakan Perban nomor 9 tahun 2020 tentang latihan pencarian dan pertolongan. Nah, ini yang disebut dengan dasar hukum. Bahwa latihan ini kita laksanakan berdasarkan apa sih? Gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian tujuan. Nah, ini sudah mulai penjelasan atas portofolio ya, atas pengalaman di latihan dijelaskan di sini ya bahwa pelatihan adalah
usaha untuk menguji prosedur pelaksanaan pencarian dan pertolongan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, latihan ini ada laka kapal ya, pesawat udara, ada kecelakaan khusus, ada tanggap darurat bencana dan kondisi membahayakan manusia. Ya, ini dijelaskan ya, dijelaskan berdasarkan apa? Berdasarkan dasar hukumnya tadi. Nah, ini apa urutan-urutan pekerjaannya ya. Nanti teman-teman sebisa mungkin menjelaskan ini ya, bahwa ini adalah apa misalkan peninjauan lokasi itu apa sih gitu ya. Penyiapan admin log itu apa sih? Pembekalan peserta latihan ini kepada siapa? Ini nanti ada penjelasan-penjelasan. Nah, untuk bentuk latihan sendiri ada beregu ya, antar regu, satuan, antar satuan, gabungan dan latihan bersama. Ya, ini dijelaskan ya bahwa di sini teman-teman itu menunjukkan kompetensinya bahwa saya itu mampu loh Pak jadi seorang PKPP gitu. Saya itu bisa menjadi JF PKPP gitu. Nah, kemudian ini setelah dijelaskan ada apa namanya pengalamannya ya, pengalaman kerja. Nah, ini juga bisa nih. Sorry. Nah, ini misalnya ini waktu latihan apa? Nanti dijelaskan ya di foto ini bisa dijelaskan bahwa ini pada saat latihan beregu atau latihan bersama ya. Momen-momen ini ya. Nah, ini foto-foto ini bisa menjelaskan bahwa kita punya pengalaman nih di bidang PKPP, bahwa kita punya nih kemampuan untuk menjadi seorang JPKPP. Ya, seperti itu. Penutup, ya sudah penutup terima kasih aja ya. Oke ya, saya kira mudah, jangan dibikin terlalu sulit dan kami tunggu sampai jam 4 sore nanti diupload di bit.ly ya, garis miring berkas PKPP. Huruf kecil semua, kami tunggu karena nanti kami akan langsung distribusi ke para pewawancara sehingga beliau-beliau bisa membaca terlebih dahulu kompetensi yang teman-teman tawarkan. Oke, saya kira mungkin itu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan ya. Saya doakan semua yang mengikuti ujian ini lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.